This will be open on 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Annida Nurul Aziza dari kelompok 8. Salwa Salsabila dari kampus Indralaya kelompok Fitri dengan nomor NIM 061312820250. Nama saya Rena Rustiana, asal kampus Indralaya dari kelompok 8 mata kuliah Konsep dasar biologi dalam IPA SD. Bahan yang akan saya gunakan dalam membuat miniatur ekosistem air laut. Ekosistem air laut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zona litoral. Zona litoral adalah tempat terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua adalah zona neritik. Zona ini berada pada kedalaman 50-200 meter dari permukaan laut. Yang ketiga adalah zona batial. Zona batial terletak pada kedalaman 1.500-2.000 meter dari permukaan laut. Pada zona ini kita bisa menemukan predator-predator laut seperti hiu, paus, dan gurita. Yang terakhir adalah zona abisal. Zona ini berada pada kedalaman lebih dari 2.000 meter. Tidak banyak hewan yang dapat hidup dalam zona ini karena minimnya penerangan yang ada di dalam zona abisal. Hewan yang mampu bertahan hidup pada zona ini memiliki keunggulan baik dalam penglihatan maupun pendengarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat miniatur ekosistem gurun dengan cara yang sederhana. Yang pertama, kita menggunakan piring sebagai wadahnya, tanah sebagai penopang bawahnya, kemudian kita tambahkan pasir yang berwarna kuning sebagai pasir yang digurun, kemudian bebatuan, yang dimana komponen tadi adalah komponen abiotik yang ada di ekosistem gurun. Selain komponen abiotik, terdapat juga komponen biotik yang tinggal di ekosistem gurun. Ada kaktus yang tinggal di gurun, yang beradaptasi dengan cara memodifikasi daunnya menjadi daun yang kecil atau duri, guna untuk mengurangi penguapan air, serta berguna untuk melindungi diri agar tidak dimakan oleh hewan yang tinggal di gurun. Selanjutnya ada ular yang tinggal di bawah bebatuan serta lubang-lubang yang akan mencari makan untuk bertahan hidup pada malam hari. Selanjutnya ada tanaman pohon kurma yang dimana pohon kurma akan berbuah di tempat yang sedikit airnya. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada unta yang beradaptasi dengan cara menyimpan cadangan air di punuknya. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem dan membuat miniatur hutan hujan tropis. Pertama-tama, saya akan memasukkan kerikil. Kemudian saya akan memasukkan arang, pasir, sebagai lapisan pertama dari tanahnya. Selanjutnya, saya menggunakan tanah basah. Di sini sudah terdapat komponen biotik yaitu cacing. Lapisan tanah paling atas saya menggunakan tanah kering. Di sini saya memakai tumbuhan jenis lumut. Tumbuhan paku. Yang terakhir yaitu kupu-kupu dan capung. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem padang rumput, alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah pembuatannya, pertama, guntinglah gambar hewan secara satu persatu untuk pembuatan miniatur. Kemudian, tempelkan kertas origami berwarna hijau pada lantai kardus dan juga tempelkan background pada dinding kardus menggunakan lem kertas secara satu persatu. Kemudian, tempelkan gambar hewan yang sudah dipotong pada lantai kardus sesuai dengan urutan rantai makanannya. Produsen atau tumbuhan dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh rubah,
kemudian rubah dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Kemudian tumbuhan dimakan oleh badak, jerapah, dan rusa, kemudian badak, jerapah, dan rusa dimakan oleh citah.